Bertemu kembali dengan Bapak. Untuk pelajaran IPA kali ini kita akan belajar mengenai konversi besaran dan satuan. Di dalam konversi besaran dan satuan, kita akan menggunakan tangga konversi. Tangga konversi ini jelas sudah anak-anak pelajari sejak di sekolah dasar. Untuk mengingatnya kembali, Bapak tampilkan di sini tangga konversi, yaitu yang dimulai dari besaran kilometer, kemudian turun satu tangga lagi ada hektometer, kemudian dilanjut dengan dekameter, kemudian ada meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Pada satuan, kita mengenal ada dua bagian, yaitu ada bagian depan dan bagian belakang. Pada bagian depan, ini disebut dengan awalan satuan, sedangkan pada bagian belakangnya, ini merupakan nama satuan itu sendiri. Dalam hal ini, kita ambil yaitu ada km, di mana K ini awalannya yaitu kilo dan nama satuannya ada meter. Sebab ini bisa diganti dengan gram atau diganti dengan ampere atau satuan-satuan yang lainnya. Dalam hal ini kita akan pelajari untuk satuannya adalah meter untuk lebih mudahnya. Pada satuan tangga satuan pada tangga konversi, setiap naik satu tangga maka akan dibagi dengan 10. Sedangkan pada saat turun satu tangga akan dikalikan dengan 10. Saat ini kita bahas awalan satuan dan nama satuan itu sendiri. Kita mulai dari awalan satuan. Itu ada tera dengan simbol T, itu sebesar 1000 miliar, atau 1 dengan 0 ada 12 sehingga menggunakan 10 pangkat 12. Demikian juga dengan giga. Tuh, di sini nolnya ada 9, maka menggunakan 10 pangkat 9. Terus sampai ke bawah ada mega, kilo, hekto, deka. Nah, ini masing-masing memiliki pangkat. Setiap turun di sini ada selang 3, kecuali pada saat kita berada pada satuan kilo, kemudian ke hekto dan deka, ini hanya berselang satu angka 0, dari 1000 menjadi 100 menjadi 10. Kemudian dari desi sampai dengan mili, demikian juga akan turun dikalikan dengan seri 10. Pada satuan di bawah mili ada mikro, di sini berarti 1/1 juta atau 10 pangkat negatif 6. Jadi tanda negatif ini menunjukkan adalah misalnya di sini ada 10 pangkat negatif 1, berarti 1/10. 10 pangkat negatif 2 adalah 1/100. 1/100. Di sini 1/1000. Terus sampai dengan ada satuan mikro, nano, dan piko. Itu adalah satuan-satuan kecil yang nanti dalam pembelajaran IPA khususnya fisika itu banyak digunakan untuk satuan-satuan ini pada bagian kelistrikan untuk satuan-satuan yang kecil. Dalam konversi satuan, itu kita akan
membagi menjadi 3 bagian, yaitu pada saat kita mengkonversikan satuan itu pada satuan untuk satu dimensi. Artinya di sini yang dimaksud dengan satuan satu dimensi itu yaitu kita mengukurnya hanya dalam dimensi panjang saja. Maka pada dimensi panjang saja, setiap kali turun satu tangga akan dibagi dengan 10 dan naik satu tangga akan dibagi dengan 10. Contohnya, 1 meter ke tangga cm ini turun 2 tangga, maka 1 kali turun dibagi 10, 2 kali turun dibagi dengan 100. Jadi dari meter ke desimeter dibagi 10 dikali 10, kemudian dari desimeter ke sentimeter dikali 10, sehingga 1 meter sama dengan 100 cm. Untuk yang 2 dimensi itu adalah untuk pengukuran luas. Hal ini kaitannya dengan pengukuran panjang dan lebar, atau pada diagram biasanya disimbolkan dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi di sini maka pada saat ada perkalian semacam ini untuk dimensi 2 di sini, maka itu akan di pembagiannya maupun perkaliannya dengan 100. Jadi pada saat 1 meter persegi itu akan sama dengan 10.000 meter persegi. Sedangkan pada satuan untuk 3 dimensi ini adalah pengukuran volume, maka itu akan berbeda lagi, yaitu naik turunnya akan dibagi maupun dikali dengan 1000. Artinya di sini kita kasih contoh 1 meter kubik itu sama dengan 1 juta cm3. Kita lihat contoh soal untuk lebih mudah kita mengkonversinya. Misalnya di sini kita pada contoh soal 1 ini hubungannya dengan gerak lurus yang sudah kita pelajari. Ini ada mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Ini dalam kurung ada 20 meter per sekon, diperlambat hingga 0 km per jam dalam selang waktu 5 sekon. Yang perlu kita perhatikan di sini ada 72 km per jam, ini sama dengan 20 meter per sekon. Dari mana? Baik, kita bahas satu persatu. Dalam soal ini ditanyakan perubahan kecepatan mobil setiap sekon. Di sini merupakan pertanyaan tentang percepatan. Kita data terlebih dahulu. Jadi untuk menyelesaikan persoalan dalam IPA, khususnya contoh soal seperti ini, ada soal cerita, maka kita perlu ada pendataan terlebih dahulu. Ini supaya lebih mudah kita dalam menyelesaikan. Pertama, diketahui ada kecepatan awal mobil 72 km per jam, kecepatan akhirnya atau V2 0 km per jam. Waktu yang diperlukan 5 sekon. Yang ditanya adalah perubahan kecepatan setiap sekonnya, atau disebut dengan percepatan. Untuk menyelesaikan persoalan ini, kita konversi terlebih dahulu dari satuan kilometer per jam menjadi meter per sekon. Seperti tadi, kita tahu bahwa dari kilometer menjadi meter itu turun 3 tangga, maka dikalikan dengan
1000. Artinya di sini 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Ini angka 72 tetap kita tulis seperti ini. Hanya kita konversi dari kilometer menjadi meter. Kemudian dari jam ini menjadi sekon. Itu menjadi 300 3.600 sekon, yaitu dari 60 menit, kemudian setiap menit ada 60 sekon. 60 kali 60 dah 3.600. Kita coret 02, 0 di atas dan di bawah, maka tinggal 10 dan 36. Nah, di sini kita dapatkan seperti ini. Ada 10 meter per 36 sekon. 72 dibagi dengan 36 itu sama dengan 2. 2 dikalikan 10 menjadi 20. Jadi dari 72 km per jam itu sama dengan 20 meter per sekon. Itu dapat diperoleh dengan cara seperti ini. Tuh, konversinya seperti itu. Ini merupakan kecepatan awalnya. Kecepatan akhir daripada mobil adalah 0 km per jam. Ini nggak perlu kita konversikan karena 0. Jadi sama, nanti hasilnya juga 0. Artinya ini mobil dalam keadaan berhenti. Jadi kalau kita konversikan sama, tetap 0 meter per sekon. Perubahan kecepatan kita dapatkan adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. 0 dikurangi 20 menjadi negatif 20 meter per sekon. Ini tanda negatif ini bukan berarti bahwa ini berkurang, bukan artinya bukan kecil, bukan. Ini berarti ini terjadi arah yang berlawanan antara arah gerak dengan arah gayanya. Artinya di sini ada pengereman, sehingga di situ kita mengenal ada satuan vektor, besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Karena itu ini berlawanan arahnya. Kemudian perubahan waktunya ada 5 sekon. Dari sini kita mencari perubahan kecepatan tiap perubahan waktu atau disebut dengan percepatan. Nah, kita peroleh di sini ada percepatan itu disimbolkan dengan A, delta V perubahan waktu, perubahan kecepatan, dan delta T perubahan waktu. Negatif 20 dibagi dengan 5 sekon, ini kita dapatkan negatif 4 meter per sekon kuadrat. Perhatikan di sini meter per sekon dibagi dengan sekon, maka percepatan itu memiliki satuan meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan mobil itu adalah negatif 4 meter per sekon. Perhatikan di sini harus ada tanda negatif. Ini menunjukkan bahwa mobil mengalami perlambatan. Atau bisa kita jadikan seperti ini. Jadi perlambatan mobil 4 meter per sekon. Apabila kita menyatakan perlambatan, tidak perlu lagi ada tanda negatifnya. Maka apabila kita menyatakan percepatan mobil, maka tanda negatif ini diperlukan. Karena di percepatan itu nanti ada yang semakin besar atau semakin cepat, itu disebut dengan percepatan mobil. Kemudian ada yang semakin lambat atau perlambatan akhirnya nanti berhenti, itu perlambatan mobil. Tuh. Kemudian kita lihat contoh soal yang kedua. Di sini ada buah kelapa yang sudah tua dan matang jatuh dari pohon. Jika percepatan gravitasi, ini percepatan, perhatikan tadi, perubahan kecepatan tiap satuan waktu, itu 10 meter per sekon. Ini gravitasi secara umum di muka bumi. Berapakah kecepatan buah kelapa
setelah jatuh selama 3 sekon. Jadi perlu diketahui bahwa dalam menyelesaikan masalah kita perlu mendata terlebih dahulu dengan cara diketahui. Di sini ada percepatan 10 meter per sekon kuadrat dan selang waktunya 3 sekon. Yang ditanya adalah kecepatan setelah 3 sekon. Percepatan bisa didapatkan dengan cara delta V per delta T. Percepatannya tadi sudah diketahui 10 meter per sekon kuadrat. Kecepatannya belum tahu karena ini yang ditanyakan. Dan selang waktunya ada 3 sekon. Sehingga kita bisa mendapatkan bahwa V itu sendiri 10 dikalikan dengan 3. 10 ini meter per sekon kuadrat, 3-nya adalah 3 sekon. Kita coret di sini karena di sini ada 2 sekonnya, kita hilangkan, maka kita dapatkan kecepatannya adalah 30 meter per sekon. Tuh, untuk mendapatkan kecepatan setelah 3 sekon. Tuh contoh soal. Ada 2 contoh soal dan pembahasan konversi untuk saat ini. Selalu semangat dalam belajar dan senantiasa berpikir positif.